Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Memang Mudah. Setiap orang punya cerita, tapi tidak semua orang menyadari bahwa di balik setiap kesulitan, selalu ada benih keberhasilan yang sedang tumbuh. Hari ini, saya akan membagikan sebuah kisah tentang kegigihan Hosim dalam menjalani hidup, yang semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa harapan itu selalu ada. Matahari baru saja mengintip dari balik deretan gedung pencakar langit Jakarta ketika Hosim mengunci sepeda motor tua peninggalan almarhum ayahnya di parkiran belakang. Udara pagi yang lembab dan berbau knalpot menyambutnya, namun pemuda berusia 26 tahun itu menarik napas panjang dengan syukur. Baginya, setiap hari adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kejujuran dan kerja keras adalah mata uang yang takkan pernah devaluasi. Hosim melangkah masuk ke dalam Mandala Luxury Motors, sebuah dealer mobil kelas atas yang lantainya begitu mengilap hingga siapapun bisa bercermin di sana. Ia segera mengganti pakaian sipilnya dengan seragam abu-abu cleaning service. Meskipun kainnya mulai menipis di bagian siku dan warnanya tak lagi setajam saat pertama kali ia terima, Hosim selalu memastikan kerahnya tegak dan aromanya segar karena detergen murah yang ia kucek sendiri setiap malam. Ritual paginya dimulai. Hosim mengambil sehelai kain mikrofiber berkualitas tinggi, satu-satunya senjata yang ia rawat lebih dari nyawanya sendiri. Ia berjalan mendekati sebuah sedan sport berwarna hitam metalik yang terpajang di podium utama. Dengan gerakan melingkar yang lembut dan penuh perasaan, ia menyeka debu mikroskopis yang berani hinggap di kap mesin. "Selamat pagi, cantik," bisiknya pelan pada mobil itu. Bagi orang lain, itu hanyalah tumpukan besi, kabel, dan kemewahan seharga miliaran rupiah. Bagi Hosim, mobil-mobil ini adalah karya seni yang harus dijaga martabatnya. Ia percaya bahwa sebuah mobil yang bersih sempurna akan memancarkan energi positif bagi siapapun yang duduk di dalamnya. Pukul 8.30, pintu kaca otomatis terbuka. Pelanggan pertama hari itu masuk, seorang pria paruh baya yang tampak ragu, mengenakan kemeja batik yang sedikit kebesaran dan sandal kulit yang sudah usang. Para salesman yang berdiri di sudut ruangan, dengan setelan jas seharga jutaan rupiah, hanya melirik sekilas lalu kembali asyik dengan ponsel mereka. Mereka sudah terlatih secara sinis untuk menilai isi dompet seseorang dari apa yang melekat di tubuhnya. Pria ini, menurut kacamata mereka, bukanlah prospek. Namun tidak bagi Hosim. Melihat kebingungan di wajah pria itu, Hosim meletakkan alat pelnya dengan rapi di sudut yang tersembunyi. Ia mendekat dengan langkah ringan dan senyum yang benar-benar sampai ke mata. "Selamat pagi, Pak. Selamat datang di Mandala. Udara di luar sedang terik sekali, ya? Mari, silakan duduk di sofa ini dulu agar lebih sejuk. Ingin saya ambilkan air mineral dingin atau mungkin secangkir teh hangat?" Sapa Hosim dengan nada yang sangat sopan, tanpa sedikit pun kesan merendahkan. Pria itu tampak terkejut, sekaligus lega. "Ah, boleh air putih saja, Nak. Terima kasih." Selama 10 menit berikutnya, Hosim bukan hanya menyuguhkan air, tapi juga menjadi pendengar yang baik. Pria itu bercerita bahwa ia ingin membelikan hadiah untuk putrinya yang baru lulus kuliah, namun ia merasa terintimidasi oleh kemegahan ruangan ini. Hosim, dengan bahasa yang sederhana namun penuh pengetahuan yang ia serap diam-diam saat membersihkan brosur,
menjelaskan perbedaan kenyamanan suspensi antara dua model yang ada di depan mereka. Mobil yang ini sangat aman untuk pengemudi muda, Pak. Pandangannya luas, jadi putri Bapak akan merasa percaya diri saat memarkir, jelas Hosim sambil menunjuk mobil di depannya. Saat itulah, suara ketukan tumis sepatu yang tajam dan berirama cepat memecah suasana. Farida, sang manajer operasional, melangkah masuk ke ruang pamer. Rambutnya disanggul rapi tanpa ada satu helai pun yang keluar jalur, dan wajahnya dipoles riasan yang sempurna namun dingin. Matanya yang tajam langsung menangkap pemandangan Hosim yang sedang berbincang dengan orang asing itu. Farida mendengus pelan, sebuah suara yang syarat akan penghinaan. Bagi Farida, Hosim hanyalah bagian dari inventaris kantor, tak ubahnya seperti mesin kopi atau pot tanaman di sudut ruangan. Baginya, seorang cleaning service tidak punya hak untuk berbicara dengan tamu, apalagi memberikan penjelasan produk. Hosim, suara Farida melengking, memotong percakapan tulus itu. Apa yang kamu lakukan? Lantai di area bengkel masih ada noda oli, dan kamu malah asyik mengobrol di sini? Ingat posisimu. Tugasmu itu memegang pel, bukan memegang brosur. Hosim tersentak. Ia segera berdiri dan menunduk hormat. Maaf, Bu Farida. Saya hanya membantu Bapak ini sebentar karena... Tidak ada alasan, potong Farida dengan tatapan yang bisa membekukan air. Ia bahkan tidak melirik pria tua yang sedang duduk di sofa itu. Cepat kembali ke belakang. Dan pastikan kaca depan tidak ada bekas sidik jari sedikit pun. Jika saya temukan satu noda, saya potong gaji mingguanmu. Hosim mengangguk kecil. Sebelum pergi, ia menyempatkan diri tersenyum pada pria tua itu dan berbisik, "Jangan khawatir, Pak. Nanti rekan sel saya akan membantu Bapak." Pria tua itu menatap punggung Hosim yang menjauh dengan tatapan yang sulit diartikan, lalu beralih menatap Farida yang kini sedang memarahi staf lain. Di balik kilau krom dan aroma parfum mahal di dealer itu, Hosim adalah satu-satunya sumber kehangatan yang tersisa, meskipun ia diperlakukan tak lebih dari debu yang setiap hari ia bersihkan. Ia terus bekerja, mengusap noda oli dengan sisa-sisa harga diri yang masih ia genggam erat, tanpa tahu bahwa badai yang lebih besar sedang bergerak menuju hidupnya. Ferry, pria berusia awal 30-an dengan setelan jas slim fit berwarna biru dongker yang mencolok, melangkah masuk dengan kepercayaan diri yang meluap-luap. Rambutnya klimis disisir ke belakang dengan pomade beraroma tajam yang langsung mendominasi ruangan. Perkenalkan, ini Ferry. Kepala marketing baru kita, ujar Farida dengan nada bangga yang jarang ia tunjukkan. Ferry punya rekam jejak luar biasa di dealer kompetitor. Saya harap kalian semua, tanpa terkecuali, mengikuti standar kerja yang ia tetapkan. Mata Ferry menyapu ruangan, berhenti sejenak pada para sales yang tampak terintimidasi, lalu jatuh pada Hosim yang sedang membersihkan sidik jari di gagang pintu kaca. Ferry menyunggingkan senyum miring, jenis senyum yang tidak sampai ke mata, melainkan hanya menunjukkan barisan gigi yang tampak predator. Ia segera menangkap sinyal dari sikap dingin Farida terhadap Hosim. Pemuda berseragam abu-abu ini adalah sasaran empuk untuk menunjukkan kekuasaannya. Jadi, ini, si pembersih, yang kamu ceritakan, Farida? Tanya Ferry dengan nada meremehkan, seolah-olah Hosim tidak berada di sana. Ya, namanya Hosim.
Dia memang rajin, tapi seringkali lupa daratan dan mencoba sop tahu di depan pelanggan, jawab Farida dingin. Ferry tertawa kecil, suara yang terdengar seperti gesekan amplas. Ia berjalan mendekati Hosim, lalu dengan sengaja menjatuhkan puntung rokok yang masih menyala ke lantai marmer yang baru saja dipel hingga mengilap. Maaf. Tanganku licin. Tolong dibersihkan ya, Sim. Pastikan tidak ada bekas hitam sedikit pun. Hosim terdiam sejenak. Ia menatap puntung rokok itu, lalu menatap Ferry. Ada kilat harga diri di matanya, namun ia menelannya bulat-bulat. Ia berlutut, mengambil puntung itu dengan jarinya, dan menggosok bekas abunya dengan kain pembersih. Baik, Pak Ferry. Segera saya bersihkan, jawab Hosim datar. Sejak hari itu, hidup Hosim berubah menjadi neraka kecil. Ferry bukan hanya sekadar atasan yang tegas, ia adalah penindas yang kreatif. Ia sering memanggil Hosim di tengah jam istirahat hanya untuk memindahkan tumpukan ban bekas di gudang belakang tanpa alasan jelas, atau memintanya membersihkan kolong mobil sport yang sangat rendah hingga punggung Hosim kaku karena harus merayap di lantai beton yang dingin. Suatu sore, saat dealer sedang sepi, Ferry sengaja menumpahkan segelas kopi hitam kental tepat di karpet putih area lounge eksklusif. Hosim, sini, teriaknya kencang hingga menggema. Hosim datang dengan napas terengah karena baru saja selesai mencuci 3 mobil di area belakang. Ia melihat genangan kopi itu dan mendesah dalam hati. Lihat ini. Gara-gara kamu tidak becus mengawasi meja, kopi ini tumpah, tuduh Ferry tanpa malu. Bersihkan sekarang. Pakai tanganmu, jangan pakai mesin penyedot, karena suaranya berisik dan bisa mengganggu konsentrasi saya menyusun strategi marketing. Hosim mulai menggosok karpet itu dengan sikat kecil. Ferry berdiri tepat di atasnya, menyesap rokok elektriknya, dan mulai melontarkan kata-kata yang lebih tajam dari sembilu. Kamu tahu kenapa kamu cuma jadi tukang pel, Sim? Karena otakmu itu cuma seukuran busa sabun. Kamu pikir dengan tersenyum pada pelanggan, kamu bisa jadi hebat? Di dunia ini, yang dihargai itu hasil, komisi, dan jabatan. Orang seperti kamu itu cuma statistik. Kalau hilang satu, tinggal cari di pinggir jalan, banyak yang mau gantiin. Farida, yang kebetulan lewat, berhenti sejenak. Alih-alih membelah Hosim atau menegur Ferry karena kekejamannya, ia justru menambahkan beban itu. Benar kata Ferry, Hosim. Jangan manja. Dan Ferry, besok pastikan laporan audit stok sudah di meja saya. Hosim, setelah ini kamu bantu Ferry merapikan berkas di ruangannya sampai selesai. Jangan pulang sebelum semua rapi. Padahal, merapikan berkas bukanlah tugas cleaning service. Itu adalah tugas administrasi. Namun bagi mereka, Hosim adalah alat serbaguna yang tidak punya hak untuk mengeluh. Malam itu, Hosim pulang ke rumah kosnya yang sempit dengan tulang-tulang yang terasa remuk. Ia duduk di pinggir tempat tidur, menatap telapak tangannya yang mulai kasar dan memerah karena cairan pembersih kimia. Ia teringat ibunya di desa yang selalu bangga bercerita pada tetangga bahwa anaknya bekerja di kantor mobil mewah. Hosim tersenyum pahit. Ia tidak ingin ibunya tahu bahwa di balik kemewahan itu, anaknya diperlakukan lebih rendah daripada mesin yang ia bersihkan.
ia mulai merasa kepalanya berat. Dingin mulai merambat ke sumsum tulangnya, sebuah tanda bahwa tubuhnya mulai mencapai batas ketahanan. Namun, Hosim memaksakan diri untuk memejamkan mata, berdoa agar esok pagi ia masih punya kekuatan untuk kembali memegang kain mikrofibernya. Ia tidak tahu bahwa esok, badai yang sesungguhnya akan benar-benar merobohkan pertahanannya. Tubuhnya menggigil hebat, namun peluh dingin membanjiri keningnya. Setiap sendi tulangnya terasa seperti ditusuk jarum, dan kepalanya berdenyut seirama dengan detak jantungnya yang tidak beraturan. Ia mencoba bangkit untuk mengambil segelas air, namun dunianya mendadak berputar. Lantai semen yang dingin terasa seperti bergoyang. Dengan tangan gemetar, ia meraba ponsel lamanya di samping bantal. Pukul 7 pagi. Ia seharusnya sudah berada di dealer, memastikan kaca depan unit display tidak berembun. Hosim menarik napas panjang, mengumpulkan keberanian yang tersisa untuk menelepon Farida. Ia tahu ini berisiko, namun tubuhnya benar-benar telah menyerah pada serangan tipes yang selama ini ia abaikan demi dedikasi. Halo. Selamat pagi, Bu Farida. Suara Hosim parau, nyaris tak terdengar. Hosim. Kamu di mana? Kamu tahu jam berapa sekarang? Suara Farida meledak di seberang telepon, memecah kesunyian kamar kos. Ferry baru saja menumpahkan oli di area servis dan pelanggan komplain karena lantainya licin. Kenapa kamu belum sampai? Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Bu. Saya sedang sakit. Badan saya panas sekali, untuk berdiri saja saya tidak kuat. Bolehkah saya izin 1 hari ini saja untuk ke puskesmas? Hosim memohon, suaranya bergetar menahan tangis. Hening sejenak di seberang sana, namun bukan keheningan yang membawa empati. Farida mendengus, sebuah suara yang syarat akan kebencian. Sakit? Kamu pikir ini perusahaan amal? Semua orang di sini capek, Hosim. Ferry saja yang lembur sampai malam tetap masuk kerja. Kamu itu cuma cleaning service, tugasmu paling ringan, dan sekarang kamu mau sok penting dengan izin sakit. Tapi Bu, saya benar-benar. Dengarkan saya baik-baik, potong Farida dengan nada dingin yang mematikan. Saya tidak mau tahu. Jika dalam 1 jam kamu tidak ada di depan saya memegang alat pel, jangan pernah kembali lagi. Saya akan anggap kamu mengundurkan diri, dan jangan harap gaji bulan ini akan turun. Pilihannya cuma 2, masuk kerja atau angkat kaki selamanya. Klik. Telepon diputus secara sepihak. Hosim menatap langit-langit kamarnya yang berjamur. Air mata mengalir di sudut matanya. Selama ini ia bertahan dicaci, ia bertahan dihina oleh Ferry, ia bertahan melakukan pekerjaan di luar tugasnya, semua demi menjaga kepercayaan yang ia bangun. Namun hari ini, ia menyadari bahwa di mata Farida, dirinya tidak lebih berharga dari segumpal debu di bawah kolong mobil. Dengan sisa tenaga yang dipaksakan oleh rasa tanggung jawab yang terlalu besar, Hosim bangkit. Ia mengenakan seragam abu-abunya dengan gerakan lambat, seolah setiap kancing baju adalah beban seberat 1 ton. Ia berangkat ke dealer menggunakan motor tuanya, menembus sisa-sisa gerimis dengan pandangan yang mulai kabur. Setibanya di dealer, Hosim disambut oleh tawa mengejek Ferry. Wah, si pahlawan kesiangan datang.
itu olinya sudah mengering, Sim. Gosok sampai bersih, ya. Jangan sampai ada bekas, atau saya lapor Bu Farida lagi. Hosim tidak menjawab. Ia mengambil ember dan sikat, lalu berlutut di lantai bengkel yang dingin. Namun, saat ia mulai menggosok, pandangannya mendadak menjadi gelap total. Tubuhnya ambruk di atas lantai yang berminyak. Farida keluar dari ruangannya, melihat Hosim yang tergeletak, namun alih-alih menolong, ia justru bersedekap. Bangun, Hosim. Jangan akting di depan saya. Hosim membuka matanya perlahan. Dengan napas tersengal, ia melihat bayangan dirinya di pintu kaca dealer, wajahnya pucat pasi, seragamnya kotor terkena oli, dan matanya kehilangan binar yang biasanya selalu ada. Pada saat itulah, sesuatu di dalam dirinya patah. Bukan karena rasa sakit fisiknya, tapi karena martabatnya yang telah hancur berkeping-keping. Ia berdiri dengan susah payah, memegang pinggiran meja untuk menyeimbangkan tubuhnya. Ia melepaskan kartu identitas yang menggantung di lehernya, lalu meletakkannya dengan perlahan di atas meja Farida yang bersih tanpa noda. Ibu benar, bisik Hosim, suaranya kini tenang namun tajam. Tempat ini memang bukan untuk saya. Bukan karena saya tidak mampu bekerja, tapi karena tempat ini tidak memiliki ruang untuk manusia. Apa maksudmu? Farida terbelalak, tak percaya bawahan yang paling penurut itu berani bicara. Saya mengundurkan diri, Bu. Bukan karena ancaman ibu, tapi karena saya akhirnya sadar bahwa kejujuran dan ketulusan saya terlalu mahal untuk dihargai dengan gaji yang ibu potong setiap kali saya melakukan kesalahan kecil. Terima kasih atas pelajarannya. Hosim berbalik. Ia berjalan keluar dengan langkah yang meski gontai, terasa jauh lebih ringan. Ia meninggalkan gedung berkaca megah itu tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, Farida terdiam mematung, sementara Ferry tertawa canggung mencoba mencairkan suasana. Mereka belum menyadari bahwa bersama perginya Hosim, mereka juga baru saja membuang satu-satunya alasan mengapa dealer itu pernah terasa seperti rumah bagi para pelanggannya. Seminggu setelah Hosim pergi, seorang pria tua dengan pakaian lusuh dan sandal jepit masuk ke dealer. Ferry, yang kini merasa sebagai penguasa, langsung mengusir pria itu dengan kasar, menganggapnya pengemis yang akan mengotori lantai, yang sekarang memang sudah kotor. Farida hanya memperhatikan dari jauh, sibuk dengan laporan keuangan yang berantakan karena Ferry tidak kompeten dalam administrasi. Pria tua itu ternyata adalah Pak Haryadi, pemilik asli Mandala Group sekaligus ayah Farida. Ia melakukan undercover boss untuk melihat mengapa performa dealer menurun drastis. Saat identitasnya terbongkar, Farida pucat pasi. Pak Haryadi menceritakan bahwa sebulan lalu, saat ia menyamar pertama kali, hanya Hosim yang menyambutnya dengan teh hangat dan mengajaknya berbincang tentang masa lalu otomotif dengan penuh hormat. Selain itu, Pak Haryadi membawa auditor yang menemukan bukti bahwa Ferry telah memanipulasi data penjualan dan mencuri komisi yang seharusnya menjadi bonus bagi staf bawah, termasuk menyabotase insentif yang seharusnya diterima Hosim. Farida terpukul. Ia menyadari telah memelihara ular dan membuang permata. Hosim sempat kembali, mengalami musibah, dan pulang kampung. Farida berhasil membujuk Hosim kembali dengan posisi yang lebih layak sebagai supervisor operasional. Ferry dipecat dengan tidak hormat. Namun,
kembalinya Hosim tidak seindah yang dibayangkan. Takdir seolah ingin menguji ketabahan Hosim lebih jauh. Sebuah kecelakaan motor hebat membuatnya harus menjalani pemulihan lama, dan di saat yang sama, hubungan asmara yang ia rintis kandas karena status sosialnya yang masih dianggap rendah oleh keluarga sang kekasih. Hancur secara fisik dan mental, Hosim merasa kota besar bukan lagi tempatnya. Ia mengundurkan diri secara permanen. Ia ingin pulang ke desa di kaki gunung, tempat di mana aroma tanah basah dan kejujuran penduduk desa bisa menyembuhkan lukanya. Ia pergi tanpa meninggalkan alamat baru pada Farida, hanya sebuah surat singkat berisi ucapan terima kasih atas kesempatan kedua yang singkat itu. Hosim ingin menghilang, ingin menjadi manusia biasa yang tidak perlu membuktikan apapun pada dunia yang angkuh. Farida merasa ada lubang besar di hatinya. Penyesalannya bukan lagi soal bisnis, melainkan soal rasa kemanusiaan yang baru ia pelajari dari sosok Hosim. Berbekal alamat desa dari berkas lama, Farida menempuh perjalanan 7 jam menuju kaki gunung. Ia meninggalkan mobil mewahnya di jalan setapak yang sempit dan berjalan kaki melintasi pematang sawah dengan sepatu brandednya yang kini penuh lumpur. Ia menemukan Hosim sedang menjemur hasil bumi di halaman rumah kayu yang sederhana. Hosim tertegun melihat wanita yang dulu selalu menghinanya kini berdiri dengan napas terengah dan baju yang kotor. Farida tidak meminta Hosim kembali ke kantor. Sebaliknya, ia meminta izin untuk tinggal beberapa hari, membantu ibu Hosim memasak, dan belajar bagaimana hidup tanpa kepalsuan. Melihat transformasi tulus Farida yang melepaskan segala kemewahannya demi sebuah maaf, hati Hosim yang beku mulai mencair. Di bawah naungan gunung yang megah, keduanya memutuskan untuk membangun hidup baru, bukan sebagai atasan dan bawahan, tapi sebagai dua jiwa yang saling menghargai dalam kesederhanaan cinta.